这里是哪里啊？我的手，你是你？那么。 Anime ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis misterius yang sedang ingin melakukan sesuatu. Dan pada saat yang sama, terjadi pemadaman lampu yang ngebuat seorang satpam senior menyuruh si bawahan yang bernama Bima untuk mengecek sekrin siapa tahu lagi kebalik. Dan karena walaupun pekerjaan satpam sangatlah membosankan, namun Bima pun harus tetap melakukannya untuk bisa bertahan hidup di kota besar itu. Tapi ketika Bima akan mengecek sekrin di bagian luar, dan ketika ngelihat gadis yang kesambar kilat itu, ngebuat Bima pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan untuk bisa menyelamatkan gadis malang tersebut. Tapi ketika Bima memberikan nafas buatan kepadanya, dan karena salah paham, gadis bernama Muji tersebut segera menyampar Bima dan pergi begitu aja. Tapi ketika Muji akan pergi meninggalkan bangunan tersebut, ia pun malah merasakan sebuah rasa sakit yang sangat aneh pada setiap bagian tubuhnya. Tapi pada malam itu juga, Bima pun ikut merasakan keanehan pada setiap bagian tubuhnya. Dan ketika terbangun di esok hari, Bima pun langsung ngerasa jika tubuhnya terasa lebih ringan dari hari-hari biasa. Dan pada saat yang sama, Bima pun melihat seorang pria kaya yang mencoba untuk mendapatkan hati Muji. Tapi karena Muji adalah seorang gadis yang mahal dan jutek, Muji pun langsung menolaknya, yang langsung ngebuat pria itu menjadi sangat galau. Tapi di tengah momen aneh tersebut, Bima pun gak sengaja melihat sebuah papan iklan yang akan jatuh ke arah seorang gadis di sana. Tapi ketika Bima akan menolongnya, namun setelah Bima tersadar dari pingsannya, Bima pun menjadi sangat terkejut melihat Muji yang udah menyekap Bima. Dan iman Bima pun menjadi semakin kacau ketika Muji malah ingin menggoda Bima menggunakan melonnya. Dan ternyata tujuan Muji menangkap Bima saat ini adalah untuk memberikan dua pilihan kepada Bima, bahwa apakah Bima ingin mati atau Bima ingin menjadi partner kultivasi Muji. Karena ternyata setelah bercaplokan dengan Muji kemarin, ngebuat beberapa kekuatan Muji gak sengaja berpindah ke tubuh Bima. Dan setelah Bima memilih untuk menjadi partner Muji, Muji pun segera mengajak Bima untuk melakukan kultivasi agar bisa membuat umur mereka semakin panjang dan kekuatan semakin bertambah. Lalu dengan menaiki lift, Muji pun segera membawa Bima ke atap gedung untuk melakukan latihan tersebut. Dan ternyata latihan yang akan Muji berikan adalah sebuah latihan yang sangat berat, di mana Bima harus melompat dari atas gedung tersebut agar bisa memaksa kekuatan Bima untuk keluar. Karena pada dasarnya kekuatan kultivasi akan keluar ketika mereka sedang terancam dalam bahaya. Namun walaupun udah terjatuh dari gedung tersebut, Bima pun masih belum bisa mengaktifkan kekuatan kultivasi, yang alhasil membuat Bima hanya semakin takut dan semakin panik. Tapi tak lama kemudian, datanglah Muji yang segera memeluk Bima lalu memberikan semangat kepada Bima. Dan benar aja, setelah diberikan pelukan hangat oleh Muji, Bima pun akhirnya bisa mengeluarkan kekuatan kultivasi tersebut. Tapi karena Salting dipeluk oleh Bima, Muji pun malah mengampaskan Bima karena merasa malu dan salting. Dan kemudian Muji pun segera memperingatkan Bima untuk selalu menjaga identitas mereka dan gak sembarangan memakai kekuatan kultivasi. Tapi dari dimensi lain, kita pun akan melihat seorang user kultivasi yang kini ingin mengincar kekuatan Muji dan Bima setelah merasakan power mereka. Lalu pada keesokan harinya, ketika pemuda Asip akan merasa cemburu kepada Muji dan Bima, Muji pun segera menamparnya dan menyuruh Asip untuk berhenti mengganggu hubungan mereka. Tapi di siang hari, Muji pun menjadi sangat kesal kepada Bima karena Bima ternyata masih menggunakan ponsel jadul. Dan oleh karena itu, Muji yang baik hati segera memberikan HP bekasnya kepada Bima supaya mereka bisa saling kontakkan lewat Instagram aja. Dan karena saat ini mereka udah menjadi pasangan, tak pakai basa-basi, Muji pun segera mengajak Bima ke hotel untuk menambah kekuatan mereka.
Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat seorang gadis bernama Yuan yang kini sedang mencari Muji dan juga Bima. Dimana karena saat ini, Yuan tengah disuruh oleh masternya untuk menghabisi mereka berdua. Sementara di lain sisi, ketika Bima sedang asik chattingan dengan Muji, Bima pun gak sengaja melihat seniornya yang ingin melakukan kencan dengan gadis yang ia dapatkan dari aplikasi hijau. Dan ternyata, gadis yang akan ia kencani itu merupakan Yuan yang sedang memancing Bima agar Bima mau menggunakan kekuatannya. Dan setelah tahu kalau Bima merupakan seorang kultivator yang sangat culun, Yuan pun menjadi sangat bahagia karena merasa jika misi ini mungkin akan sangat mudah baginya. Dan ketika Bima sedang berusaha untuk menyadarkan seniornya, Yuan pun segera memberikan serangan manipulasi cinta kepada Bima agar membuat Bima terhipnotis lalu datang untuk bertemu dengan Yuan. Tapi karena melihat sikapannya dari Bima, Yuan pun segera menampar dan menyadarkan Bima, lalu berkata kalau dia akan segera menghabisi Bima sekarang juga. Bahkan walaupun Bima mencoba untuk kabur, Yuan pun sudah terlebih dahulu mengaktifkan sebuah domain untuk membuat Bima gak bisa kabur kemanapun. Tapi ketika Yuan akan menghabisi Bima, datanglah Muji yang segera melindungi calon suaminya tersebut. Tapi saat melihat dua gadis cantik yang sedang memperebutkannya, Bima pun langsung merasa songong dan merasa jika ia layak untuk diperebutkan. Namun ketika melihat kekuatan Muji saat ini, Yuan pun merasa kalau dia mungkin akan sangat mudah untuk mengalahkan mereka berdua. Dan ketika Muji baru aja berkedip, Yuan pun segera melancarkan serangan tebasan api, namun berhasil ditangkis oleh Muji dengan pedang petirnya. Mulai situasi yang semakin kacau, Muji pun segera menyuruh Bima untuk kabur karena Yuan adalah orang yang sangatlah kuat. Namun karena Muji masih memiliki harga diri, ia pun segera melepaskan serangan terakhir agar bisa mengulur waktu untuk Bima. Di lain sisi, ketika Bima akan meninggalkan gedung tersebut, ia pun menjadi sangat khawatir kepada Muji yang mungkin saja udah dikalahkan. Tapi ketika Yuan akan menghabisi Muji, melihat Bima yang sekarat, langsung ngebuat air mata Muji pun terjatuh karena merasa takut untuk kehilangan Bima. Dan walaupun udah sekarat, namun Yuan masih sempat memberikan serangan tambahan yang langsung ngebuat Bima semakin gak berdaya. Tapi tak lama kemudian, Bima pun tersadar ke sebuah dimensi lain dan bertemu dengan seorang pria tampan yang mengaku sebagai pemimpin dari klan Muji. Dan mengetahui jika Bima merupakan pasangan Muji, pria itu pun langsung sangat bahagia dan berkata jika ia akan memberikan sebuah kekuatan kepada Bima karena Bima sangat layak untuk mendapatkannya. Dan setelah Bima menerima kekuatan tersebut, dan ketika melihat Bima yang mode gondrong, Yuan pun menjadi sangat syok dan panik karena ternyata ketika seorang kultivator memasuki mode gondrong, maka power mereka akan setara dengan para dewa dan bahkan bisa untuk melakukan apapun. Dan ketika Yuan mencoba untuk menyerang Bima, Bima pun berhasil menangani semua serangan itu dengan sangatlah mudah. Lalu karena udah merasa nggak berdaya melawan Bima, Yuan yang kalah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya aja daripada harus kalah dan nantinya akan dihabisi oleh tangan gurunya sendiri. Tapi anehnya, Bima pun malah menyelamatkan Yuan, kemudian mengajak Yuan untuk berdamai aja daripada harus saling bertarung sebagai sesama pengguna kultivasi. Dan sesudah pertarungan dahsyat tersebut, Muji pun segera mengajak Bima ke hotel untuk melakukan skibidi agar bisa ngebuat kekuatan Bima kembali terisi. Ma. Tapi ketika sedang mengisi kekuatan Bima, secara mengejutkan, Bima nggak sengaja melihat masa lalu Muji yang begitu kelam dan menyedihkan. Di mana pada waktu itu, ada seorang kultivator jahat yang menghabisi semua warga desa Muji. Dan setelah melihat masa lalu Muji, Bima pun langsung merasa yakin kalau dia harus melindungi Muji apapun yang terjadi. Dan kemudian Muji pun kembali menjelaskan jika orang tersebut merupakan seorang kultivator yang sangatlah kuat dan mungkin akan kembali suatu hari nanti untuk menculik Muji. Oleh karena itu, Bima pun lantas berkata jika dia pasti akan melindungi Muji. Tapi karena saat ini Bima harus kembali bekerja, ia pun langsung pamit dengan Muji untuk kembali ke asrama para satpam.
Tapi ketika Bima akan masuk ke dalam kamarnya, Yuan ternyata udah menunggu Bima di sana. Jadi ternyata semenjak diselamatkan oleh Bima kemarin, langsung ngebuat Yuan merasa jatuh cinta kepada Bima. Tapi karena Bima adalah seorang pria yang setia, Bima pun segera menyarankan Yuan untuk pacaran aja sama seniornya, karena Bima ingin setia dengan Muji. Dan walaupun Yuan ditolak oleh Bima, namun Yuan adalah gadis yang sangat populer sampai ngebuat semua pria di kota Bentar cuy. Jadi karena Yuan adalah gadis yang sangat populer sampai ngebuat semua pria yang ada di kota menjadi jatuh cinta kepada Yuan. Namun saat melihat Bima yang datang, Yuan pun segera mengajak Bima untuk menonton bioskop bersama. Tapi karena nggak ingin kalah, Muji pun segera ikut dengan mereka lalu menonton bioskop bersama. Namun karena mereka selalu bertengkar, mereka pun malah nggak sengaja membuat Bima terjatuh sampai basah kuyup. Tapi ketika Bima akan memberikan hadiah kepada Muji di esok hari, dari kejauhan, Asep dan juga semua bawahannya ternyata lagi bersiap untuk mengalahkan Bima karena merasa cemburu. Dan ketika melihat anak buah Asep, Bima pun menjadi sangat panik karena ia takut jika hadiahnya nanti akan rusak. Tapi untung aja, datanglah Yuan dan Muji yang segera menghajar semua preman itu. Dan lagi-lagi, rencana Asep untuk menghancurkan hubungan Bima gagal dan sia-sia. Lalu setelah itu, Bima pun segera memberikan hadiah kepada Muji. Tapi ketika melihat hal tersebut, langsung ngebuat Yuan pun merasa kesal dan cemburu kepada mereka. Namun setelah memberikan hadiah itu, Bima pun merasa jika Yuan mungkin sedang merasa kesal dan cemburu kepada mereka. Dan karena merasa kasihan dengan Yuan, Bima pun langsung menghampiri Yuan lalu mengajak Yuan untuk menjadi temannya aja. Tapi karena Yuan gak ingin hanya menjadi teman, Yuan yang kesal segera melepas tangan Bima dan pergi begitu aja. Sementara di lain tempat, ketika dua orang siswa akan melakukan skibidi, datanglah sang master Yuan yang bernama Ruin yang langsung menghabisi kedua muda-mudi tersebut. Dan siapa sangka, dengan menggunakan darah dari kedua siswa tersebut, Ruin pun bisa mendapatkan ribuan power baru. Karena Ruin ternyata merupakan seorang kultivator pengendali darah yang akan bertambah kuat setelah mendapatkan darah. Kembali pada Bima, ketika Bima sedang mencari Yuan di hutan, datanglah Yuan yang ternyata ingin memberikan peringatan kepada mereka bahwa saat ini, sang masternya yang bernama Ruin sedang berusaha bertambah kuat untuk bisa mengalahkan Bima dan juga Muji. Mendengar hal tersebut, Bima pun segera bertanya kepada Yuan tentang cara untuk bisa mengalahkan sang master tersebut. Namun Yuan pun lantas berkata kalau saat ini mereka nggak punya kekuatan atau kesempatan untuk bisa mengalahkan Ruin. Karena ternyata kekuatan Ruin udah setara dengan dewa dan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Lalu kemudian Yuan pun segera menceritakan masa lalunya, di mana pada beberapa puluh tahun yang lalu, Yuan sebenarnya merupakan seorang gadis miskin yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah desa terpencil. Tapi setiap harinya, Yuan pun selalu dihina dan diejek oleh semua teman-temannya karena Yuan berteman dengan seorang makhluk mengerikan yang ada di sebuah gua. Dan ternyata makhluk yang dimaksud tersebut merupakan seorang gadis setengah ular yang tinggal di sebuah gua dekat desa tersebut. Hingga pada suatu hari muncullah seorang ketua peramal yang berhasil ngebuat desa mereka semakin maju. Tapi ketika ngelihat Yuan yang gak tertarik dengannya, pria tua itu pun segera memperingatkan Yuan untuk segera menjauhi gadis monster itu. Tapi ketika Yuan akan menemui gadis ular kembali, Yuan pun menjadi sangat syok ketika melihat gadis itu yang udah hilang. Dan ketika Yuan kembali ke desa, ia pun menjadi sangat syok melihat desanya yang udah hancur oleh sesuatu. Dan ketika melihat Yuan yang kembali, si kakek peramal pun berkata kalau pelakunya adalah si gadis ular yang udah menghancurkan desa mereka. Ketika mendengar hal itu, Yuan pun menjadi sangat marah dan memutuskan untuk pergi menghabisi gadis ular tersebut. Tapi ketika akan memasuki goa, Yuan dihadang oleh seorang pria tua yang memberikan Yuan sebuah belati agar bisa membantu Yuan untuk mengalahkan gadis tersebut. Tapi ketika Yuan pergi ke hutan, Yuan gak sengaja melihat gadis ular yang udah sekarat. Tapi karena Yuan merasa takut, ia pun gak sengaja menyerang gadis itu yang ngebuat Yuan pun berakhir dengan kehilangan semuanya.
Setelah kejadian itu, Yuan pun memutuskan untuk menjadi murid dari pria tua tadi yang sudah membantu Yuan untuk mengalahkan gadis ular. Dan setelah mendengarkan kisah itu, Bima pun langsung menjadi sangat panik. Karena orang yang mengincar mereka saat ini merupakan seorang kultivator yang setara dengan dewa. Dan sebelum pergi melawan Rui, Muji pun memutuskan untuk kembali ke hotel dan mengisi kembali kekuatan mereka. Dan setelah itu, Muji pun segera mengajarkan sebuah jurus baru kepada Bima, di mana Bima harus memfokuskan kekuatannya ke bagian tangan agar Bima bisa mengeluarkan sebuah senjata dari apa yang sedang Bima bayangkan saat ini. Qiling, Jianxiang. 出来了！啊？ 主人， Tapi bukannya mengeluarkan senjata, Bima malah mengeluarkan seorang gadis cantik yang bernama Rohmono. Dan karena merasa kesal dengan pikiran Bima, Muji pun segera pergi tidur dan membiarkan Bima begitu aja. Tapi ketika Bima akan berbelanja di esok pagi, Bima kembali mendapatkan hadangan dari Asep yang kini udah membawa kedua pengguna kultivasi agar bisa menghabisi Bima dan mendapatkan Muji. Tapi ketika pertarungan akan dimulai, datanglah Muji dan Yuan yang segera ngebantu Bima mengalahkan mereka. Namun karena jebakan yang udah dipersiapkan sejak awal, Muji dan Yuan berhasil dijebak dengan kekuatan pengikat. Namun karena udah muak dengan Asep, Bima pun segera menggunakan kekuatannya sendiri dan bahkan sampai memanggil Rohmono untuk bisa mengalahkan kedua bawahan Asep tersebut. Namun ketika melihat kekuatan Bima yang semakin kuat, Ruin pun menjadi semakin bahagia karena jika ia berhasil menangkap Bima, maka Ruin pasti akan semakin kuat. Tapi ketika melihat kecantikan dari Rohmono, Asep pun malah jatuh cinta sampai ngebuat bawahannya pun menjadi malu karena punya bos aneh seperti Asep. Dan setelah itu, Yuan pun segera memperhatikan Mono dan gak menyangka jika Bima bisa memanggil roh kuat seperti Mono. Dan walaupun Bima tahu alasannya, namun Bima pun memutuskan untuk diam aja dan gak membongkar rahasia kekuatan tersebut. Lalu setelah Yuan dan Muji pergi untuk mencari makan siang, Mono pun langsung mengajak Bima untuk melihat sebuah dimensi tempat di mana roh seperti Mono tinggal. Tapi ketika Bima sedang merasa syok melihat dimensi tersebut, 这不是双修的肌肉人？ dan rupanya bukan untuk melakukan skibidi, namun Mono rupanya hanya ingin mengajarkan Bima cara supaya Bima bisa memanggil Mono dengan waktu yang lebih lama. Ya, karena selama ini Bima hanya bisa memanggil Mono dalam waktu yang sangat terbatas saja. Dan saat Bima udah siap, Mono pun segera membuat tanda kultivasi baru di pundak Bima agar Bima bisa menyerap semua kekuatan roh Mono ke dalam tubuhnya. Dan benar saja, setelah menerima semua sihir Mono, kini power Bima pun semakin meningkat dan ngebuat Bima pun semakin yakin untuk bisa mengalahkan Ruin. Lalu agar kekuatan itu semakin efektif, Muji pun segera mengajak Bima ke sebuah toko antik untuk bertemu dengan seseorang yang bisa melatih mereka. Dan setelah memberikan kartu rahasia, akhirnya Muji pun berhasil diizinkan masuk. Tapi agar gak merasa bosan untuk menunggu Muji, Bima pun mutusin untuk membeli sebuah item sihir yang ada di sana. Tapi karena harganya sangatlah mahal, alhasil Bima pun membatalkan pembelian itu. Sementara di lain sisi, ketika melihat Muji yang datang, sang paman pun segera menolak tawaran Muji karena saat ini dia udah pensiun dari dunia kultivasi, bahkan udah gak pernah melatih siapapun lagi. Namun ternyata alasan pamannya menolak Muji bukanlah karena udah pensi, melainkan ia sebenarnya sedang merasa takut karena orang yang akan mereka hadapi saat ini merupakan Ruin, sang penguasa elemen kegelapan dan juga elemen darah. Tapi kemudian, seorang karyawan cantik pun menawarkan sebuah game kepada Bima, di mana jika Bima membayar 50 koin, maka Bima bebas mengambil satu mystery box di sana. Dan karena gak ingin salah pilih, Bima pun segera meminta saran dari Mono untuk ngebantu Bima memilih kotak-kotak itu. 看这包装， Lalu ketika Bima membukanya, Bima hanya mendapatkan sebuah belati kuno yang udah sangat karatan dan gak bisa digunakan lagi. Tapi setelah Bima pergi dari toko itu, sang pelayan pun segera memberitahukan kepada sang paman kalau Bima baru saja mendapatkan belati naga yang udah karatan. Tapi ketika mendengar hal tersebut, si paman pun langsung menjadi sangat syok karena belati itu sebenarnya merupakan belati yang sangat kuat dan sangat berharga. Namun di lain tempat, Ruin nampaknya udah mengetahui kalau Yuan selalu ngebantu Muji dan juga Bima. Lalu karena sangat murka, Ruin pun segera menyerang Yuan sampai membuat Yuan lari ketakutan.
Kembali pada Bima, di mana saat ini Mono pun segera menjelaskan kepada Bima kalau belati itu sebenarnya merupakan belati dari seorang dewa terkenal yang pernah mengalahkan sosok naga merah. Tapi ketika mereka sedang asik membahas hal tersebut, Bima pun mendapatkan sebuah sinyal dari Yuan kalau Yuan sedang bertarung dengan Ruin. Dan oleh karena itu, Bima pun segera pergi ke tempat Yuan berada untuk bersama-sama bisa mengalahkan Ruin. Kembali kepada Yuan, di mana saat ini Yuan mulai semakin kesulitan karena perbedaan power yang sangatlah jauh. Tapi ketika Yuan akan diserang oleh jurus mematikan, datanglah Bima dan juga Muji yang segera ngebantu Yuan untuk melawan Ruin. Dan dengan menggunakan serangan kombinasi mereka pun mulai memberikan serangan kepada Ruin. Walaupun pada akhirnya, semua serangan itu berakhir sia-sia di hadapan orang seperti Ruin. Merasa jika serangan mereka akan sia-sia selamanya, Bima pun segera menggunakan belati naga, dan siapa sangka, belati itu berhasil membuat Ruin terluka. Merasa jika belati itu merupakan kartu kemenangan mereka, Bima pun langsung menjadi sangat pede untuk bisa mengalahkan Ruin. Tapi karena punya kecepatan yang sangat di luar nalar, Ruin pun berhasil menangkap Bima, namun berhasil lagi dikelabui oleh Bima berkat kekuatan Bunsin yang sudah Bima kuasai. Dan rupanya kekuatan Bunsin tersebut berasal dari belati naga itu yang bisa memberikan Bima beberapa jurus baru. Dan karena merasa kesal dengan tipuan murahan tersebut, Ruin pun segera menghisap kekuatan mereka semua agar Bima dan teman-temannya semakin melemah. Tapi ketika kekuatan mereka akan habis dan terhisap, Mono pun segera mengaktifkan sebuah pelindung dan menyuruh mereka semua untuk kabur sejauh mungkin. Karena saat ini, Mono akan berusaha untuk menahan Ruin selama beberapa menit ke depan. 你带他们走吧，女儿一个人。 Namun setelah kabur cukup jauh, Bima pun kembali menarik Mono ke dalam tubuhnya karena Mono udah cukup berkorban buat mereka. Dan ketika Ruin akan mengejar mereka, sebuah jebakan pun langsung aktif, di mana jebakan itu memang udah dipersiapkan oleh mereka sejak awal. Tapi walaupun sudah menggunakan jebakan sekalipun, mereka masih bukanlah tandingan Ruin. Dan saat melihat Ruin yang akan melakukan sebuah serangan, mereka pun langsung kabur sejauh mungkin sebelum terkena serangan tersebut. Tapi ketika Yuan akan kabur semakin jauh, Ruin pun mulai menceritakan sebuah kenyataan kepada Yuan bahwa orang yang menghabisi warga desa Yuan bukanlah si gadis ular, melainkan Ruin itu sendiri. Jadi rupanya, pada waktu itu, Ruin menyamar sebagai gadis ular lalu menyerang warga desa yang gak bersalah. Bahkan menghasut Yuan untuk menghabisi gadis ular itu sendiri, yang padahal sebenarnya gadis ular itu merupakan siluman yang baik yang selalu menjaga desa mereka dari mara bahaya. Dan alasan Ruin melakukan semua hal itu ya hanya untuk bisa ngebuat Yuan menjadi murid setia yang akan melakukan apapun kepadanya. Mendengar hal tersebut, Yuan pun langsung menjadi sangat murka lalu melepaskan semua power yang ia miliki. Dan walaupun awalnya serangan itu masih gak mempan, tapi setelah dikombo dengan serangan belati dari Bima, akhirnya Ruin pun bisa terkena dua serangan sekaligus. Sementara di atas awan, ketika Asep lagi terbang ke Belanda, pesawat mereka pun malah terkena badai yang berasal dari pertarungan Ruin dan juga Bima. Dan karena hal itu, sang bawahan pun segera menarik Asep untuk melompat segera dari pesawat yang akan jatuh. Namun karena gak ingin membuat pesawat itu meledak sia-sia, Muji pun segera melompat ke atas pesawat, lalu menggabungkan serangannya bersama dengan pesawat tersebut. Tapi sial, Ruin pun masih berhasil menahan serangan itu. Dan masih sempat melepaskan serangan Arya untuk mereka. Namun pada saat yang sama, Bima pun lantas mendapatkan sebuah celah dan langsung berhasil menggunakan serangan petir untuk menyerang Ruin yang sedang menahan pesawat tersebut. Namun ketika Ruin masih bisa bertahan, Ruin pun langsung menggunakan semua power terakhirnya demi bisa mengalahkan mereka semua. Dan karena nggak punya pilihan lain lagi, Bima pun langsung segera menyuruh mereka untuk berlindung karena ia akan mengaktifkan kekuatan kultivasi tertinggi yang setara dengan dewa. Dan siapa sangka, akhirnya dengan menggunakan kekuatan tersebut, Bima akhirnya bisa memberikan serangan yang mudah kepada Ruin.
Tapi walaupun mereka udah mengalahkan Ruin, namun kini Muji pun harus sekarat karena kehabisan energi kultivasi. Oleh karena itu, Bima pun segera memohon kepada sang dewa, yaitu seorang dewa yang sedari tadi memantau pertarungan tersebut. Dan akhirnya, setelah ngebuat sebuah perjanjian dengan dewa itu, Muji pun berhasil kembali sadar dan bisa pulang bersama dengan Bima. Lalu karena udah berjuang untuk mengalahkan Ruin, Muji pun mengatakan kalau dia akan memberikan jatah Skibidi sepuasnya kepada Bima karena Bima udah berjuang keras selama 让你 ini. 满意哦。你都这么说，你到还是其他任何事，你都已经不用。Anime ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis misterius yang sedang ingin melakukan sesuatu. Dan pada saat yang sama, terjadi pemadaman lampu yang ngebuat seorang satpam senior menyuruh si bawahan yang bernama Bima untuk mengecek sekrin siapa tahu lagi kebalik. Dan karena walaupun pekerjaan satpam sangatlah membosankan, namun Bima pun harus tetap melakukannya untuk bisa bertahan hidup di kota besar itu. Tapi ketika Bima akan mengecek sekrin di bagian